insya Allah, kalau tubuh ini sudah tergetarkan dengan lafaz la ilaha illallah, ketika kita berdoa yang berhubungan dengan anasir tubuh kita, yang berhubungan yang hal-hal yang bersifat duniawiyah, wadak ini kan kendaraan kita di dunia, itu akan mustajabah. Jangan sampai kita berzikir itu ada pamrih-pamrih tertentu. Itu malah justru tidak memaksimalkan daya zikir itu di tubuh kita. Ketika kita zikir punya pamrih, sungguhnya kita berzikir itu hanya menggetarkan pamrih itu. Itu akan hanya menjadi hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedulur-sedulur semuanya atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan berkahnya kita dipertemukan saat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur semuanya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tata cara zikir di majelis kita, yaitu Syattariyah. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali majelis-majelis thariqah, dan masing-masing majelis tersebut mempunyai tata cara dan warna zikirnya masing-masing sebagai ciri khas majelis thariqatnya. Dan pada malam hari ini kita akan mengulas dan mengupas tentang tata cara zikir di majelis kita. Sedulur semuanya, kita tahu dalam ilmu martabat 7, kita tahu bahwa diri kita itu mempunyai 7 lapis unsur, yaitu raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dan dat. Bagi yang masih baru mungkin perlu dihafalkan. Dan dari lapis pribadi kita itu akan menyambung dengan lapis semesta raya, bahwa tubuh ini berhubungan dengan alam dunia, nafsu berhubungan dengan alam adzam, akal berhubungan dengan alam mithal, roh berhubungan dengan alam arwah, rahsa berhubungan dengan alam wahidiyat, nur berhubungan dengan alam wahdat, dan dat kita berhubungan dengan alam ahadiyat. Di dalamnya ada yang namanya alam pribadi kita masing-masing. Dan setelah itu ada Sidratul Muntaha, dan di sana akan ada yang namanya Baitullah. Baitullah itu ada kita kenali Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Tapi kita tidak akan memperpanjang pembahasan-pembahasan itu. Malam hari ini kita akan mengerucutkan pembahasan kita pada tata cara zikir. Dari 7 unsur tersebut, 7 lapis unsur kita tersebut, masing-masing mempunyai tata cara zikirnya masing-masing. Tujuannya apa? Agar kita lebih maksimal menggetarkan lafaz zikir kita, menegakkan tauhid kita pada unsur-unsur pribadi kita. Selanjutnya menembus pada jiwa kita, menembus pada alam yang paling pribadi yang ada dalam diri kita semuanya. Kita tahu bahwa zikir itu yang pertama sesuai dengan ilmu martabat 7 tadi
ada zikir tubuh. Nah ini ada dua ya. Tubuh kita ada tubuh wadak dan tubuh latif. Raga wadak dan raga halus. Raga wadak ya raga kasar ini. Kemudian ada yang namanya zikir cipta yang berhubungan dengan kepala kita. Di dalamnya ada akal, di dalamnya ada pikiran, di dalamnya ada alam pribadi kita. Selanjutnya ada zikir hati. Ini berhubungan dengan nafsu yang bertawaf di hati kita. Di sana ada juga alam pribadi kita. Yang selanjutnya adalah zikir ruh. Di sana juga ada tata cara zikirnya yang tersendiri. Dan selanjutnya nanti ada zikir rahsa dan zikir nur. Dan yang terakhir adalah zikir dat. Dari masing-masing lapis tersebut, kita ada yang namanya zikir umum dan zikir khusus. Nah, zikir yang bisa kita tularkan ke umum adalah zikir yang bersifat umum. Kalau zikir yang bersifat khusus tentu saja harus dalam pembahasan yang khusus antara seorang salik dan mursyidnya. Nah, ini kita samakan tata cara zikir kita agar kita di majelis syatariah ini dari masing-masing wilayah itu sama iramanya, sama energinya. Dan malam hari ini kita akan memfokuskan zikir kita dalam zikir yang pertama, yang paling dasar, yaitu zikir tubuh wadak ini, yang berhubungan dengan raga kasar kita ini. Lantas bagaimana caranya? Yang namanya zikir itu adalah menggetarkan getaran-getaran tauhid, menggetarkan getaran-getaran syahadat. Karena kita zikirnya adalah zikir raga wadak, kita arahkan getaran-getaran tauhid dan syahadat tersebut di alam raga wadak kita. Lantas bagaimana caranya? Lafaz yang kita ucapkan dalam zikir ragawiyah kewadakan ini adalah La ilaha illallah. Cara selanjutnya adalah supaya kita lebih paham ya. Ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu mulut kita mengucap, hati kita pun mengucap. Mulut mengucap, batin kita mengucap. Ucapannya adalah la ilaha illallah. Selanjutnya pikiran kita menyadari bahwa kita sedang mengucapkan lafaz la ilaha illallah beserta dengan maknanya. Tidak ada sesembahan di alam semesta ini, bil khusus alam wadak saya ini, kecuali hanya Allah lah yang layak kita sembah. Makna itu harus kita pegang, harus kita sadari dengan cipta kita. Kemudian hati kita merasakan itu. Mulut kita mengucapkan, hati mengucapkan juga dengan lafaz batinnya, pikiran menyadari dan hati yang lebih dalam itu menyadari. Ketika kita melafadzkan lafaz zikir itu, mahsar kita, nih mahsar di sini, ini kan bergetar. La ilaha illallah. Getaran tersebut rasakanlah menggetarkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian dalam prakteknya, ketika panjenengan mengucapkan la ilaha, itu getarkan dalam keseluruhan tubuh wadakmu. Kemudian illallah itu masukkan ke dalam hatimu selaku baitul muharram. Jadi nanti
Yang pertama kita lakukan adalah dengan duduk. Duduk, tenang, nyaman, rileks. Kemudian jari kita ini membentuk seperti ini ya. Ini jari kelingking ini mewakili unsur zahir kita, jari manis unsur batin kita, jari tengah itu hubungan khusus antara diri kita dengan Tuhan atau Allah. Kemudian jari telunjuk ini adalah sifat penghambaan kita, dan jari jempol itu sifat ketauhidan kita atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita membuat jari itu seperti ini, kemudian kita taruh di atas lutut seperti ini. Kita melatih atau membangun satu kesadaran bahwa zahir batin kita, ya, zahir batin kita secara khusus saat kita berpikir itu nyambung dengan Allah. Dan saat itu kita menyadari yang ada hanya diriku dengan Allah. Jadi zikir itu merupakan urusan yang rahasia antara diriku dengan Tuhanku. Seperti ini. Kemudian ketika kita sudah masuk di alam pribadi, yang ada hanyalah hubungan pribadi kita dengan Allah, kemudian mulailah berzikir. Ya, zikirnya adalah tarik nafas panjang, kemudian ucapkan la ilaha. Ini menggetarkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian disambung ilallah, tembakkan ke kedalaman hati. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu menggetarkan lafaz itu di seluruh tubuh wadah kita, kemudian dihantamkan atau ditembakkan, disuapkan di kedalaman hati. Di la ilaha illallah. Ini diulang-ulang sampai kita merasakan zauq, rasa yang nikmat di dalam zikir kita. Kita bisa merasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki dan masuk dalam sum-sum kita bahwa zikir itu sudah menggetar di dalam raga wadah kita. Kemudian kita tembakkan di dalam kedalaman hati. Ketika menembakkan lafaz di dalam kedalaman hati itu, kita selaku pribadi harus tunduk. Kemudian dengan segala penghormatan kita mensujudkan jiwa kita kepada Allah. Inti zikir adalah ketundukan tersebut. Jadi semakin kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah masuk ke dalam hati, benar-benar setiap kalimat yang kita ucapkan menambah diri kita tunduk dan sujud dengan segala penghormatan kita kepada Allah, dengan segala penghambaan kita kepada Allah, merupakan satu ritual bahwa seorang hamba ini sedang menyebut, menyadari dan merasakan Tuhannya. Untuk menciptakan ketundukan tersebut, makanya harus benar-benar kita sadari. Ini lisan kita sedang mengucap, hati kita mengucap, mahsyar kita menggetarkan ke seluruh tubuh dan masuk ke dalam hati, pikiran menyadari dan hati merasakan. Insya Allah kita akan menemukan yang namanya kenikmatan di dalam berzikir. Setelah kita melakukan zikir ini, nanti banyak sekali sensasi-sensasi. Karena ini adalah zikir wadah,
maka nanti sensasinya pun bersifat kewadakan. Ketika kita berzikir akan terasakan klenyer, ser, 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 ser. Nah itu peredaran darah kita sedang berzikir. Kemudian rasanya kita kok jadi sumuk, hangat atau panas, tapi nggak sepanas kayak kena api itu ya. Itu kita sadar bahwa tubuh wadak ini dari berapa unsur? Tanah barbak, api nur kadim, angin abdul samas, dan terakhir ma'ul hayat. Kalau kita merasakan panas berarti unsur api kita sedang berzikir. Kemudian tubuh kita klenyer-klenyer bergerak gini-gini, itu unsur tanahnya sedang berzikir. Kadang kita zikir gini, la ilaha illallah. Lah ini tangan ini kok kadang terjadi begini, jadi begini atau bergerak. Itu tanganmu sedang mencari energi-energi zikir. Nikmati saja itu. Nanti pada akhirnya akan tenang, akan dalam posisi seperti ini. Kadang nanti tubuh kita itu terasa kayak diterpa angin. Berarti unsur angin kita sedang berzikir. Nah, selanjutnya nanti kadang di bawah kulit kita ini terasa ces. Nah, itu air sentani itu. Unsur raga wadak yang disebut ma'ul hayat itu juga sedang berzikir. Kalau kita sedang menghadapi sensasi-sensasi tersebut, bunga-bunga zikir tersebut, berarti zikir kita sudah membuahkan satu bunga-bunga zikir. Tetaplah berzikir. Ya, biarkan itu semuanya. Itu hanya bunga-bunga zikir dalam kewadakan kita. Jadi sensasinya itu nanti bersifat fisikly. Kodong ini mau jenut. Nah itu sensasinya ragawiyah. Kadang nanti kok kita lemes, ya, terus jadi apalah. Itu semuanya sensasi zikir. Allah sedang memperbaiki sistem yang ada di dalam tubuh wadah kita dengan zikir kita, yaitu zikir wadah dengan lafaz la ilaha illallah. Nah ini dilakukan berapa kali? Monggo 3 kali boleh, 7 kali boleh, 9 kali boleh. Monggo, bebas. Lah ini maksimalkan daya murni zikir dalam kewadakanmu. Zikir di sini sifatnya harus benar-benar murni, karena raga ini sudah kita bawa untuk bekerja, kita bawa untuk kemana-mana ya, menata dunia. Ketika berzikir, ajaklah dia dengan kemurnian kita untuk tunduk dalam lafaz la ilaha illallah. Insya Allah, kalau tubuh ini sudah tergetarkan dengan lafaz la ilaha illallah, ketika kita berdoa yang berhubungan dengan anasir tubuh kita, yang berhubungan yang hal-hal yang bersifat duniawiyah, wadak ini kan kendaraan kita di dunia, itu akan mustajabah. Jangan sampai kita berzikir itu ada pamrih-pamrih tertentu. Itu malah justru tidak memaksimalkan daya zikir itu di tubuh kita. Ketika kita zikir punya pamrih, sungguhnya kita berzikir itu hanya menggetarkan pamrih itu. Itu akan hanya menjadi hijab. Murnikan saja zikir kita agar benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu benar-benar menggetarkan tubuh wadak ini dalam lafaz la ilaha illallah. Ya, dari sini paham ya. Jadi yang namanya zikir wadak ini benar-benar kita memaksimalkan getaran-getaran ragawiyah kewadakan kita. Nah ini untuk mendukung
zikir kewadakan ini, silakan. Ada banyak sekali macam warna zikir. Contohnya, Subhanallah, Subhanallah. Lafaz Subhanallah yang maknanya di otak kita, di cipta kita, Maha Suci Allah. Kita di dalam hati merasakan kesucian Allah. Mahsar kita menggetarkan lafaz Subhanallah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Subhanallah, Subhanallah. Rasakan kenikmatan getaran-getaran lafaz Subhanallah atau lafaz tasbih itu dalam kewadakan kita. Selanjutnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu maksimalkan lafaz itu dalam maknanya, dalam rasanya, dan dalam getarannya di wadah kita. Begitu juga nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar-benar harus digetarkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya lafaz istighfar. Agar dosa-dosa yang kita lakukan dengan perilaku, tingkah laku, wadah kita ini terampuni. Ucapan kita yang ada kesalahan dan dosanya terampuni dengan getaran-getaran istighfar tersebut. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu benar-benar kita resapi, kita hayati, kita jiwai dalam getaran kewadakan kita. Insya Allah daya kuasa Allah dalam la haula wala quwata illa billah dalam persaksian kita tersebut akan meliputi tubuh wadah kita. Itu adalah pendorong agar zikir kita la ilaha illallah benar-benar merasuk dalam tulang dan sumsumnya, dalam darah, dalam kulit, dalam daging, dalam unsur-unsur kewadakan kita, dalam indera kita, mata, telinga, hidung, mulut, dan apa yang dimunculkan oleh unsur-unsur kita, merasuk dalam paru-paru kita, jantung kita, hati kita, usus kita, lambung kita, itu semuanya terurap atau meresap lafaz-lafaz zikrullah. Nah, ini sebisa mungkin matang dulu zikir kewadakan kita. Kalau sudah matang baru zikir selanjutnya. Ini kalau kita bikin kelas ya, ini namanya zikir mubtadi'. Orang yang baru masuk thariqah, itu wadah ini yang kita getarkan. Kalau itu udah matang, monggo. Kenapa harus matang dulu? Karena kalau zikir kewadakan ini belum matang, jenengan mengalami satu sensasi-sensasi yang bersifat batiniah, raga ini akan berontak. Dan akhirnya muncul, loh aku kok gini ya? Nanti ketika zikir, panjenengan menemukan cahaya tertentu atau sensasi rasa tertentu, masuk alam-alam yang sifatnya latif atau gaib, raga ini berontak. Nah, itu berarti belum ada kesepakatan antara dohir dan batin, cipta, rasa, dan karsa kita di dalam berzikir. Jadi mohon maaf kalau mau masuk ke zikir latifah, itu ya, zikir badan halus, latifah, halusnya tubuh wadah ini agak latif, itu harus matang dulu zikir kewadagannya, baru nanti tambahi kayak gitu. Ini monggo, karena ini sifatnya umum, orang umum pun boleh melaksanakan. Karena kembali lagi saya ungkapkan tadi, zikir ini masih umum, nanti ada khususnya juga. Nah, khusus itu nggak bisa kita unggah secara umum. Ini adalah pakem secara umum dulu, bahwa di majelis kita itu zikir itu ada pakemnya supaya seirama semuanya dari semua cabang-cabang yang ada
di Indonesia ini. Yang kebetulan luar negeri juga banyak, nggih. Dari Malaysia ada, dari Taiwan ada, dari Hong Kong ada. Ini kemarin ada yang video call ke saya dari Amerika, dari Italia, kemudian dari mana itu, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, terus dari mana itu, Singapura juga ada. Mereka japri ke saya ini supaya mereka juga yang tertarik dengan zikir kita, mereka bisa melakukannya tanpa kita istilahnya harus bertatap muka seperti itu. Ini zikir ini sifatnya umum, jadi aman, itu nggih. Nah, panjenengan yang sudah kesini monggo, ini sampai matengkan dulu. Nanti ada zikir-zikir yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan kewadakan kita. Nah, itu kalau jenengan sudah benar-benar siap, kita akan didik pendalamannya. Bukan berarti saya mau ngajari panjenengan, kita nanti belajar bersama. Karena saya ini apa sih? Saya juga enggak luar biasa, enggak istimewa. Di mata Allah kita itu sama. Walaupun saya bisa menerangkan kayak gitu, kayak gini, kayak orang pinter nih. Tapi kalau udah di mata Tuhan, kita sama-sama yang adanya menyebut namanya, menyadari, meresapi, menjiwai, menghayati dengan segala ketundukan. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti baru kita bicara tentang zikir latifah. Ya. Tuh, nggih, sementara gitu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti kita sambung dengan tanya jawab, nggih. Nggih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.